kita dulu lah. Ya enggak. Ya kalau kita ngomongin apa tren-tren sekarang itu kan TikTok ya. TikTok itu super banget dampaknya. Wah, apalagi sekarang konsumsi gadget udah anak-anak kecil udah megang semua. Orang tua mana, apalagi pandemi kemarin anak itu sekolah daring online gitu bahasa lainnya. Kalau gue nanggepinnya sebenarnya gini. Siapa tadi namanya? Nanda. Kalau gue sebenarnya nanggepinnya gini. Pandemi kemarin tuh maksa umat manusia untuk nikmatin apa yang udah ada, perkembangan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi. Itu kan kita kan dipaksa untuk mengkonsumsi itu. Dan artian sebelum ada pandemi memang udah ada teknologi, tapi cuman udah konsumsi. ada. Cuma kan kita masih berhak untuk milih nih. Nah, Ya sebenarnya kita juga berhak sih masih sekarang untuk milih untuk gunain teknologi atau enggak. Tapi selama sebelum pandemi, penggunaan teknologi itu kan masih nggak semasif sewaktu pandemi itu. Sekolah masih bisa tatap muka secara langsung. Sementara waktu pandemi tatap mukanya harus secara virtual. Ya toh? Jadi teknologi itu bukan lagi opsi, melainkan sebuah konsekuensi. Hari ini. kalau itu jadi konsekuensi bagi masyarakat kita, gitu kan, berarti pola pendidikan kita yang salah. Maksudnya? Ya gimana kalau posisi pandemi tanpa ada teknologi untuk pendidikan tetap berjalan, kalau masyarakat dipaksa nggak harus memakai teknologi, berarti pendidikan kita yang salah. Karena nggak ada terobosan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan situ. Dan mau nggak mau masyarakat harus mengkonsumsi teknologi yang ada dulu. Makanya itu kan selama pandemi itu pokoknya teknologi udah jadi opsi. Maksudnya udah jadi konsekuensi yang harus ditanggung. Penggunaan teknologi memang harus. Dan kalau menurut gua secara nggak langsung kita udah dipaksa untuk berkembang, untuk menggunakan teknologi. Malah banyak nyeleweng kemana-mana jadinya kan. Anak kecil nih TK pun udah dipegangin gadget kan. Ada anak TK yang udah ngerti lah, karena sejak dini dia itu udah dipegangin, dikenalin dengan gadget, main Facebook lah, main Instagram lah gitu. Ya itu bukan masalah sebenarnya, karena perkembangan zaman pasti kayak gitu. Dulu orang tua kita apa tahu main PlayStation? Ya nggak ada zaman dulu. Nggak ada kan? Iya kan? Jadi dia orang mainnya apa? Paling hitungan suku, pereng. Nah, di zaman gua waktu gua SD itu udah kenal PS kelas 3. Karena kan perkembangan teknologi kan. Kita kan butuh yang namanya hiburan. Tuh, ya toh. Nah, kenapa kok anak-anak sekarang udah beralih ke TikTok, Facebook, Instagram? Ya karena itu udah ada. Coba kalau belum ada, nggak mungkin mereka ke sana toh. Nah, kenapa kok sekarang banyak banget kayak misalkan anak-anak SD gitu joget-joget karena dia ngikutin tren TikTok gitu kan. Betul. Sering itu saya lihat. Nah, kenapa coba? Karena algoritmanya. Ya toh, karena juga nggak difilter sama orang tuanya. Jadi edukasi yang lebih dulu. Ya anak nih tahu apa sih? Anak kan taunya kan dia orang pengennya asik-asik, seneng-seneng. Kalau menurut mereka ini, asik nih. Ya mereka lakuin. Main bola hujan-hujanan dulu kalau kita kan sampai sebelum maghrib. Itu asik, ya pasti kita lakuin. Dulu pun kayak gitu juga. Dulu zaman kita kecil ya. Sekarang umur 23 24 kita ya. Dulu zaman kita kecil paling umur 9 tahun sampai umur 12 tahun. Kita main bola di lapangan yang hujan terutama main bola gitu. Sebelum azan maghrib dikumandangin, itu kan belum berhenti tuh. Dan orang tua pun nggak akan memanggil kan.
mungkin ada sebagian. Nah orang tua yang manggil itu berarti orang tua yang masih peduli ya, tanda kutip nih. Orang tua yang nggak manggil berarti orang yang masih mungkin masa bodoh ya mungkin. Tapi historis gue itu nggak pernah dipanggil. Nah, berarti di situ kan ada tanda kutip orang tua nggak ngefilter anaknya tuh di situ. Iya. Berarti dengan masalah yang ada sekarang, terutama anak-anak kecil yang joget-joget TikTok itu, berarti bukan salah orang tua tuh ini. Bukan kayak mana? Bukan salah orang tua untuk ngefilter itu. Jadi kan anak itu atas dasar inisiasi sendiri. Dan Iya. ada orang tua yang bangga malah dengan anak yang joget-joget pinter, gerakannya bagus, Ya, lincah. ya sebenarnya no problem kalau masalah itu kan. Kita kan udah masuk ke apa ya? Udah global lah. Apa sih bahasanya yang plural atau apa itu? Lupa saya. Ya itulah. Nah, pokoknya ini no problem kalau memang orang tua mau ngedukasi atau enggak, itu kan terserah orang tuanya. Tapi paling tidak orang tua itu kan sebagai salah satu contoh ya, bahasa pertama seorang anak. Jadi memang mereka yang dijadikan contoh sama orang tua. Kalau orang tuanya suka main TikTok ya, anak-anaknya juga main TikTok. Pasti kan. Nurun ya. Nurun. Dan yang gue lihat itu semakin kan budaya itu kan ngikutin perkembangan zaman kan, ya kan. Nah, yang menjadi tradisi itu kan udah hampir banyak yang hilang. Contoh kayak penggodokan mitos. Kalau kita dulu kan maghrib pulang kenapa? Karena setiap kali ada azan maghrib pintu-pintu rumah ditutup. Katanya Mitosnya ada jangan keluar nanti diculik wewe gombel ya toh, ada bala gitu. Kan mitos itu yang sekarang udah nggak ada toh. Berarti kan di situ ada sisi positifnya ya dari mitos itu, bahwa anak kecil atau ini nggak sepantasnya keluar maghrib, sebaiknya untuk sholat atau ibadah. Nah gitu maksudnya, Untuk di rumah belajar contoh-contohnya. Nah, kalau untuk TikTok yang sekarang ini menurut gua kasih lah mitos-mitos dikit, jangan kebanyakan main HP. Ntar nggak ini, udah ada beberapa. Sindrom udah ada kan, Udah ada. Nanti Nah, matanya hitam, nanti buta. Tetep aja dilakuin. Masih ada. Nah, cara apa sih yang mampu kuat? Kalau sekedar kita ngancem itu kayak anak-anak sekarang udah kebal diancem. Nah, sekedar ancaman gitu. Bisa sebenarnya menolak perkembangan. Tapi pemerintah Indonesia mampu nggak untuk mengelola sumber daya yang ada tanpa mengadopsi sumber daya yang ada di luar? Contohnya? Ya contohnya aja, teknologi apa sih yang diciptain sama Indonesia? Yang Ada spesifik sama gejala sosial ini, masalah sosial ini. Iya, ada nggak? Belum ada ya? Berani nggak pemerintah Indonesia? Pertanyaannya kan, berani nggak mereka untuk nolak budaya-budaya luar masuk ke dalam Indonesia? Pasti nggak berani, karena pasarnya udah pasar global. Ya cuannya di situ kayak mana-mana. Nah makanya dari itu orientasi dari pemerintah Indonesia sekarang apa? Cuan. Ya entah cuan entah apa ya. Tapi yang pasti sebaik-baiknya pemerintah itu kan yang mereka mengelola aset dari negaranya untuk kesejahteraan masyarakat toh. Ya toh. Tuh. Tapi gini, kalaupun pemerintah Indonesia ngambil kebijakan untuk meng-cut atau menolak budaya dari luar, terutama kan apalagi budaya joget-jogetan TikTok gitu, kan budaya dari luar masuk ke Indonesia melalui platform media sosial tuh. Caranya gimana? Pembatasan konten. Jadi gini maksudnya, Enggak, kan arus masuk itu enggak dikit lah. Jadi ada dari beberapa orang, mungkin dikenalkan oleh orang-orang dewasa gitu kan. Orang dewasa dia mengedukasi bahasa situ, tidak untuk ditiru untuk anak-anak.
dikhususkan untuk Nggak bisa, anak 17 nggak plus. bisa. Tapi kan dasarnya anak-anak itu lebih dominan. Sesama orang Indonesia ya Nggak. apa juga doang. Tetap nggak bisa kalau kita cuma mau ngasih himbauan kan, khusus konten dewasa gitu kan, nggak bisa tetap kan. Jadi maksud gua, kalau memang udah mau pemerintah Indonesia nya udah mau ngadopsi teknologi, ya sekalian big data nih misalkan, big data ya, pendataan penduduk. Kelihatan semua kan di situ, umurnya dari 0 sampai sekian tahun gitu kan. Jadi memang akses untuk mereka yang masih di bawah umur, itu kontennya dipilihin khusus gitu. Maksud nggak? Maksud itu kalau lu pernah daftar TikTok ya, akun TikTok pertama itu ada kategori tuh umur berapa, terus pilihan kategori konten-kontennya gimana, ada hiburan, ada edukasi, apa makanan, olahraga gitu ada di situ. Tapi namanya kok di TikTok itu ada FYP, bahasa itu apa bahasanya kayak koreopek itu kayak masuk Video-video ada yang ya, rekomendasi. banyak view, banyak like gitu. Mau dia bentuk apa mesti muncul di situ. Makanya itu akses kontennya itu harus dibatasin kan. Iya, cuman Jadi maksud gua salah. nih ada big data nih, big data. Si A umurnya masih 13 tahun. 13 tahun itu kan di bawah umur kan Mas Yan? Ya kan? Kalau secara undang-undang kan masih di bawah umur. Umur. Gimana caranya pemerintah itu nyiapin memang platform khusus yang itu bisa ngedata data penduduk khususnya. Jadi si A ini ketahuan, oh dia ini masih umur 13 tahun, jadi dia nggak bisa daftar di TikTok yang 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas. Itu kan terobosan baru juga kalau udah kayak gitu kan. Kalau model gitu ya bisa aja, cuman bakal meminimalisir apa bahasanya kayak minim pendapatan lah. Karena gini, apalagi kita ngomongin media massanya, sekarang kan banyak media massa yang lebih gampang dapat berita ya, melalui media online atau media sosial, salah satunya dari TikTok itu tadi. Ada kejadian apa gitu, ditangkap lah lewat itu, bahasanya dilansir atau dikutip dari ini video amatir ini gitu kan, lebih gampang. Jadi kan rate dari media massa ini sendiri naik gitu cepet gitu kan, tanpa ada yang kerja keras dari pelaku media ini gitu. Dalam artian kayak jurnalisnya yang turun ke lapangan gitu. Ya gue nggak mau menyindir secara dalam soal kinerja seorang wartawan di sini. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Gue 2 tahun di media gitu kan, gue tahu jerih payahnya di lapangan, gimana himpun informasi, dibuat naskah berita itu, disebarin ke masyarakat secara matang gitu kan, pertanggungjawaban atas konten-konten artikel kita gitu, itu susah payah gitu. Tapi saat ini gitu kan, dari media sosial pun udah bisa dapat berita, cuman akurasi dari berita itu dipertanyakan. Nah, dalam kutip di situ lebih mencuan dari konten media sosial ketimbang orang terjun di lapangan. Karena kan tadi gue sebut di awal kan, sekarang orientasi dari pemerintah Indonesia apa? Gue tadi nyebut itu kan. Iya. Nah, balik lagi lah, orientasi dari media massa apa? Demi kepentingan medianya kah atau demi kepentingan masyarakat? Kan pertanyaannya ke situ. Iya kan? Ada dua tafsir sih, gitu. Pro kontra lah jatuhnya. Ya tetap pro kontra. Kalau gue pernah hidup di media, gue bisa bilang itu dua-duanya bukan jadi pilihan. Perusahaan butuh duit, butuh untuk jalan. Ibarat kata perusahaan itu kapal, butuh minyak ya kan, untuk jalan kapal itu. Apa yang dihasilkan dari minyak kapal ini dikasih untuk masyarakat gitu loh. Tapi beda lagi kalau tafsir dari masyarakat yang non orang media, pasti bilang media massa ini cuman nyari duitnya doang, beritanya nggak bener, masyarakat terkecoh gini masalah kayak gitu. Tuh, kan Ribet gak? Enggak, trust masyarakat aja udah goyah sama media massa.
ya toh, yang tadi orang nyebut wartawan bodrek lah, segala macam lah pokoknya. Image dari media, dari jurnalis itu kan rusak, lama kelamaan kan rusak juga. Rusak. Iya toh. Sekarang kan berarti balik lagi, gimana caranya ngembaliin trust masyarakat gitu, supaya nilai dari media terus jurnalis itu nggak rusak. Caranya gimana? Lempeng aja kali, dalam artian sesuaiin sama undang-undang pas dia gitu kan. Iya. Iya, kalau menurut gua sih ya, menurut gua ini nggak masalah kalau mau cari berita di TikTok, terus mau nyebar berita di TikTok, dia mau ngambil konten-konten viral. Ini kan untuk naikin rating sekaligus untuk cari uang jalan kan. Nah, Bahasa halusnya uang jalan lah. uang jalan. Uang jalan kan. Yang kayak yang Nanda bilang tadi kan. Nah, Tapi masyarakat perlu juga nih sesuatu yang memang aktual gitu, sesuai dengan peristiwa. Gitu. iya betul. Cuman gini, kalaupun tadi gue bilang itu lempeng-lempeng aja ya bang, gitu. Lempeng gak sesuai dengan UU versi dia gitu. Agak susah juga bagi mereka gitu Untuk ya buat konten-konten itu. Misalkan nih dia tahu ada konten TikTok yang misalkan tren orang-orang K-pop lah ya, K-pop yang ya you know lah, K-pop itu Ya. jadi trendsetter banget bagi cewek remaja umur dia umur 20 ke bawah pun udah, mama juga ya. nah mama pun juga itu bakal naikin rate dia otomatis. Rate kok rate K-pop. media. Oh ya. Nah, otomatis uang jalan yang kata lo tadi itu pasti bakal naik. Dari mana? Dari AdSense bisa jadi, dari iklan masyarakat kan, karena semakin tinggi nilai dari media itu dilirik atau dari klik artikel itu makin cepet naik. Ibarat kata lo punya tanaman dah gitu, lo siram kan cepet tumbuh kan, timbang tanaman yang lo biarin aja kering dia. Nah itu tadi otomatis kan anak kecil bakal ngerti, ini booming nih gitu, ngikutin lagi gitu loh. Ya, masalah baru muncul sih itu. Tadi dari awal kata bisa ngefilter, orang tua tuh ngefilter gitu. Kok sekedar filter doang, tapi gadget itu masih dipegang anak, itu masih ada leluasa untuk megang gadget itu bakal susah. Mau seberapa kali pun sampai bahasa kayak kasar yang ngomong sampai kiamat pun orang tua untuk ngelarang anaknya itu sampai diancam segala bentuknya. Kalau anak itu bandel dan tetap masih dipegangin gadget, anak itu bakal sembunyi untuk ngelakuin apa yang jadi tren yang ada di situ gitu loh. Nah, Iya. pertanyaan gue di sini gitu loh. Strategi apa yang bisa untuk mengurangi lah, bahasa nggak asal langsung menghapuskan atau untuk menyadarkannya, mengurangi gejala-gejala ini ya anak-anak ini. Kalau secara psikologis ya, secara psikologisnya anak-anak yang dilarang itu dia malah makin jadi. Nah, itu dia. Iya kan? Artinya jangan dilarang, dikasih pemahaman. Makanya setiap kali anak-anak megang gadget itu harus ada pendampingan oleh orang tua. Oke, dia oke lah, konten gak difilter ya, bebas semua konten dari umur 0 sampai sekian tahun. Oke lah, masuk ke halaman beranda akun dari anak kecil yang ngeliat itu ya. Kalau di situ ada dampingin orang tua, kita lihat lah. Misalkan dia lagi nonton yang joget-joget, kira-kira edukasi apa yang bisa didapat? Itu kan peran orang tua kan di situ. Edukasi apa yang bisa didapat? Terus gimana caranya supaya orang tua itu bisa terus-terusan ngasih edukasi ke anak? Ya orang tua yang udah tahu gadget, jangan terlalu fokus gitu loh ke gadgetnya sendiri.
orang tua ini kan dititipin anak kan dari Tuhan, ya kan. Analoginya gini aja, ini perumpamaan. Semisal Anda dititipin anak presiden, berani nggak untuk mukul? Enggak lah. Enggak kan? Ya. Berani nggak untuk ngasih larangan atau edukasi yang kayak misalkan ada TikTok gitu, dia joget-joget, ini parah, ini nggak bisa, ini dijadiin contoh buat kamu, berani nggak? Bahaya. Berani nggak marah-marah sama anak presiden itu yang dititipin ke Nanda? Iya, nggak berani lah, bahaya. Nggak berani kan? Gitu. Itu masih sekelas presiden. Tuhan ini yang bicara. Ini yang nitipin Tuhan loh udahan. Berani nggak? Waduh. Karena kita dititipin sama Tuhan, yang baik-baik lah ngasihnya toh. Betul. Nah, strategi lanjutannya bisa edukasi lewat guru. Nah, sebenarnya kalau menurut gua SDM ini masih terbilang rendah lah, SDM khususnya di kota metro sendiri ya. Kecuali dia memang kawasan-kawasan yang elit. Kalau kawasan-kawasan yang elit itu sudah kalau menurut gua udah lumayan edukasinya soal teknologi informasi dan komunikasi. Edukasinya udah lumayan, udah ngerti gitu. Udah ngerti dia. Anak di bawah umur juga paling udah bisa pesen GoFood sendiri, udah bisa pesen paket sendiri. Ya, mohon maaf ya, malah justru anak desa, maksudnya anak kampung yang kelakuannya nggak selayaknya gitu. Yang kayak gitu, maksudnya anak-anak kampung yang lebih doyan main TikTok joget-joget anak-anak cewek gitu, timbang orang-orang yang di kota yang lah, maksudnya udah kawasan elit itu, udah ngerti gitu. Jarang Loh di kota. Lebih sering yang di desa itu ya. Pedesaan gitu kan ya. Ya karena edukasi kan. Jenjang pendidikan ini juga kan ngaruh dalam pengedukasian tuh. Cara-cara mengajar anak, terus cara-cara berkomunikasi. Ya kan? Dan parahnya lagi, karena kemudahan dalam teknologi informasi dan komunikasi ini, kita ini kan semakin mudah untuk dapat informasi. Kita juga semakin mudah untuk konsumsi informasi. Nah, karena kemudahan ini, jadi kita ini lebih suka hal-hal yang mudah gitu daripada hal-hal yang sulit. Ya enggak? Ya. Kan habitnya kan langsung ke sana mereka. Oh ini apapun udah gampang lah, dapat informasi udah gampang, udah pokoknya dapat segala sesuatunya udah gampang gitu dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya kan? Mereka jadi lebih mudah kan untuk dapat informasi. Habit mereka juga jadi menyukai kemudahan. Jadi sekalinya mereka dapat hal-hal yang kayak gini, ya agak sulit, agak berat. Piye sih maksudnya? Piye sih? Kan gitu biasanya. Iya. Kan? Tadi kan udah ada solusinya ya, sebenarnya strateginya ke orang tua sama guru. Nah, sebagai mahasiswa itu, kalau mahasiswa kayak saya gitu, mahasiswa yang pengen bergerak untuk menyadarkan sih gitu, kan perlu nggak mungkin langsung tiba-tiba datang melarang, kan nggak mungkin kan, perlu namanya komunikasi gitu. Kira-kira karena lo sebagai pakar komunikasi masyarakat gitu kan, komunikasi yang tepat untuk mereka yang seperti ini gimana? Cara naklukin ular kayak mana? Anda? Banyak caranya. Pegang palanya kan? Pegang palanya. Ya kan? Siram garam. Disiram garam dia pergi. Gitu. Ya kan? Oh iya juga ya. Cara jinakin ular pegang palanya. Pegang palanya. Dia bisa gigit lah. Tapi kan kalau palanya udah kepegang dia nggak bisa gigit dah. Iya juga. Paling ngelilit doang. Lilit. Ngelilit juga kan masih bisa dilepasin pakai tangan yang satunya loh. Ya toh? Ya lewat kepala. Atau balik lagi ke orang tuanya ya. Enggak, maksudnya gini, misalkan lu mau ngedukasi satu kelurahan misalkan. Gede berjanjian satu keluarga aja. Satu keluarga yang notabene keluarga itu Tidak satu RT. top.
Satu RT ya. Ya udah, Satu RT lah. Oke, sebagai mahasiswa kan, Ah. sebagai mahasiswa. Satu RT nih. Datengin dulu RT-nya. Ngobrol baik-baik sama RT-nya. Saya mau ngasih edukasi soal ini. Ya kan? Ini timnya. Ada kan timnya? Ada kan timnya. Ini timnya. Edukasi soal apa? Soal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ladang apa? Ladang bisnis, ladang berkah, segala macam lah. Ya kan? Supaya penggunaan teknologi ini nggak sia-sia Dan nggak salah. ya pokoknya itulah. Iyalah. Bisa dikatain salah, bisa dikatain kurang tepat. Ya gitu toh. Itu bisa tuh dilakuin sosialisasi. Nanti kan RT itu pasti ngumpulin. Dan mereka orang-orang RT itu karena kebiasaan money politik ya, mereka nggak bakal mau kumpul kalau setelahnya nggak ada reward. Iya, paham betul. Ya kan? Pemikiran orang desa kan. Bukan pemikiran orang desa, tapi ini kan niat baik kita juga toh, selain kita ngasih ilmu pengetahuan. Tapi kebanyakan memang orang-orang desa pun kayak gitu. Ya terserah lah mau dia kebanyakan atau enggak. Yang pasti karena niat kita membagi ilmu pengetahuan, ya kan, dan juga ngasih reward untuk mereka karena udah mau ikut. Kan ambil hatinya dulu. Wih, kita kemarin sama anak-anak ini dikasih wawasan, terus dikasih reward, misalkan uang tunai gitu. Besok lagi kalau orang mau ada acara 1, 2, 3 kali nggak dikasih reward nggak apa-apa dia orang, karena hatinya udah kena. Pelan-pelan di situ masukin barang. Berarti kalau bahasa anak-anak sekarang tuh nggak iso satset lah ya. Nggak bisa lah, ya kan? Iya. Dia mau satset ya karena dia terbiasa untuk mendapatkan kemudahan, makanya satset. Nggak bisa bro. Kamu bangun tidur tahu-tahu kaya gitu, nggak bisa lah. Harus ada prosesnya dulu. Afiliator prosesnya kan, Afiliator juga kan pasti ada prosesnya juga. Iya. Daftar dulu, nyari orang, nyari mangsa. Iyalah. Nggak ada yang ujuk-ujuk gitu, nggak ada. Berarti strateginya pegang kepala ular dulu lah. Analoginya. Analogi. Pegang kepalanya dulu, Iya. baru ke bawah-bawahnya. Ya kayak artikel yang pernah gue tulis kan kayak gitu juga. Waktu kalau memang Metro mau nerapin smart city, ya kan? Ya memang harus dari kelurahan-kelurahan dan yang terjun maksudnya yang sosialisasi. Selain dia harus konsisten dan berkelanjutan, harus komitmen juga. Oh iya, ini jelas ya. Kemarin kan lo yang juara 1 juga apa lomba artikel apa namanya? Smart City ya, untuk Metro gitu. Baru kemarin ya. Iya. Jadi beruntung banget gue ini bisa minta tolong ngundang lo sebagai pakar ahli di sini kan. Mantap sih gue ya. Nggak sia-sia. Ada budgetnya nggak? Ya pokoknya itulah. Ada lagi nggak yang tanya? Sebenarnya udah cukup sih. Berarti kan banyak hal-hal yang bisa kita ambil untuk langkah selanjutnya. Apalagi saya ini sama teman-teman sebagai generasi perubahan bangsa, anak-anak bangsa yang pengen berubah gitu. Enggak sekedar hedonisme, enggak sekedar gengsi gitu. Tapi kita harus peduli dengan lingkungan, bahkan anak-anak kecil yang non lingkungan kita gitu. Sebagai generasi kelanjutan kita gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di situ. Langkah apa yang bakal kita ambil udah didapat di sini. Ya kurang lebih di sini udah cukup sih pertanyaannya. Cukup. Mungkin ada tambahan bagi-bagi tim gua atau anak yang Ada lain di luar sebenarnya. itu. Ada. Tuhan itu kan menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Hidup, mati, Ya, kanan, kiri. ya kan? Laki-laki, perempuan, maju, mundur, ya kan? Manusia itu kan diciptain plus sama takdir yang kayak gitu kan.
Betul. sama yang berpasang-pasangan itu kan. Nah di setiap hal itu pasti ada baik dan buruknya, ada benar dan salahnya, atau tergantung kita kan, yang mau ngelihat. Kita mau ngelihat yang mana, mau yang hal baikkah atau hal burukkah? Iya. Kita mau ngikutin yang mana, hal baikkah atau hal burukkah? Betul. Gitu. Emang teknologi informasi dan komunikasi berkembangnya masif kan, ya kan, apalagi selama pandemi ini berkembang terus kan. Iya. Ya kan, ambillah baiknya. Baiknya apa sih? Kita bisa nyebar informasi yang baik-baik untuk orang banyak, gitu. Kita bisa berdakwah yang baik-baik untuk orang banyak, ya kan? Kenapa dakwah yang berbaik, yang baik-baik? Karena kan ada juga dakwah yang Iya, tahu. nah, Belum lama ini kan. iya pokoknya gitu. Kalau menurut gue itu